Bab 1334. Jika benaran tidak sanggup, maka kabur saja. Pria yang menghancurkan istana Dewa Pedang telah muncul. Dan orang ini sepertinya dia pernah melihatnya, karena suaranya memang sangat familiar. Warrior yang menoleh untuk melihat ke kejauhan, dan melihat ruang kosong di kejauhan tiba-tiba retak, dan kemudian seorang lelaki tua berjubah abu-abu keluar. Saat melihat lelaki tua itu, pupil mata warrior yang tiba-tiba mengecil. Linux. Orang di depan dia adalah Linux. Bagaimana ini mungkin? Mata warrior yang penuh dengan ketidakpercayaan, Linux adalah orang misterius yang membunuh istana Dewa Pedang. Di kejauhan, gadis buta menghadap Linux yang keluar dari angkasa, dan berkata, setelah bersembunyi selama ribuan tahun, akhirnya bersedia untuk keluar hari ini. Linux berkata dengan suara rendah, kamu merampas peta pedang galaksi saat itu hanya untuk memaksaku keluar, kan? Gadis buta mengangguk, lalu berkata, kalian ada di sini hari ini, jadi mari kita selesaikan masalah ini sepenuhnya hari ini. Suara terdengar, ruang di sekitar gadis buta tiba-tiba bergetar. Aku tidak mengerti sesuatu. Pada saat ini, Linux tiba-tiba berkata, gadis buta, sejauh yang aku tahu, kamu tidak terkait dengan istana Dewa Pedang, juga tidak memiliki hubungan dengan Wu Jijian saat itu, mengapa kamu ingin membalas dendam untuk istana Dewa Pedang? Masalah ini, kurasa aku belum menemukan jawabannya selama 10.000 tahun. Mungkinkah kamu benar-benar melakukannya untuk murid bagian luar istana Dewa Pedang yang sepele itu? Ketika Linux suaranya terdengar, warrior yang menemukan bahwa ekspresi gadis buta di kejauhan langsung berubah dingin, harus dikatakan bahwa itu agak mengerikan. Pada saat yang sama, niat membunuh yang mengerikan muncul di sekelilingnya. Niat pembunuhan ini tampaknya menjadi benda nyata, ini sangat menakutkan, dan bahkan membuat dia yang sudah menyadari niat membunuh alam ketiadaan juga hampir terpengaruh pikirannya. Sepertinya itu benar. Linux tertawa kecil, mengusap tangan kanannya dengan ringan, dan lingkaran cahaya transparan menyebar dari tubuhnya. Ketika lingkaran cahaya ini muncul, niat membunuh di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Kemudian, dia menatap gadis buta dan berkata, aku tidak menyangka bahwa seorang master sepertimu akan menjebak dirimu di sini selama 10.000 tahun hanya demi seorang murid bagian luar istana Dewa Pedang yang sederhana. Betapa cinta yang tergila-gila. Tangan gadis buta mengepal perlahan, sudah 10.000 tahun. Kalian harus dibebaskan, begitu juga aku. Hari ini, mari kita selesaikan. Seringai muncul di sudut mulut Linux, ini benar-benar waktu untuk penyelesaian. Suara terdengar. Bang. Sebuah jiwa pedang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Linux. Saat jiwa pedang ini muncul, ekspresi warrior yang berubah drastis dari kejauhan. Setengah alam pengembalian jiwa. Jiwa pedang Linux ini ternyata jiwa pedang setengah alam pengembalian jiwa. Gadis buta sedikit mengernyit, namun segera tenang kembali. Tidak heran kamu berani muncul, ternyata mencapai jiwa pedang setengah alam pengembalian jiwa. Setengah alam pengembalian jiwa. Linux terkekeh ringan dan berkata, setengah alam sekarang, tapi akan menjadi alam pengembalian jiwa asli nantinya. Gadis buta tidak berbicara dan hendak bergerak. Saat gadis buta hendak bergerak, tiba-tiba warrior yang bergerak dan menghampiri gadis buta. Menyadari kedatangan warrior yang, gadis buta mengerutkan kening, kamu bukan lawan mereka. Warrior yang berkata, tidak adil bagi mereka untuk mengalahkanmu dengan 2 lawan 1. Meskipun kekuatan gadis buta menantang langit, dia juga melihatnya.
Jika gadis buta sendirian melawan naga iblis atau Linux ini, dia pasti menang. Tapi dengan 1 lawan 2, gadis buta dipastikan tidak punya peluang untuk menang. Karena itu, dia harus maju. Jangan khawatir, kamu tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, mata Linux tertuju pada warrior yang dan berkata, sebenarnya, kamu benar-benar mengejutkan aku sangat terkejut. Aku harus mengakui bahwa sejak kakak seperguruanku Wu Jijian, bakat kamu memang yang terbaik di benua penjar. Tidak, harus dikatakan bahwa bakatmu melebihi kakak seperguruanku. Kakak seperguruanmu. Warrior yang melirik Linux dan berkata, kakak seperguruanmu adalah Wu Jijian. Sangat mengejutkan. Linux tertawa, warrior yang, aku sangat menghargai kamu, terutama gaya kamu dalam melakukan sesuatu. Aku pikir orang-orang seperti kamu adalah pedang kultivator sejati. Dan orang-orang seperti kakak seperguruanku terlalu bertele-tele. Kebenaran apa, keadilan apa, aku paling tidak disukai dengan gayanya itu. Jadi kamu membantai istana Dewa Pedang, kata warrior yang. Tentu saja aku mau membantai. Linux memiliki ekspresi muram di wajahnya. Ketika dia masih hidup, dia selalu membuat aku kewalahan. Semua benda bagus istana Dewa Pedang juga digunakan olehnya terlebih dahulu. Dunia hanya mengenal dirinya Wu Jijian, dan tidak ada yang tahu aku, Linux. Ya, aku tidak sebaik dia. Dia menekan aku, benda bagus seperti segel Dewa Pedang, diberikan padanya, ini juga wajar saja. Karena kamu memiliki pikiran terbuka seperti ini, mengapa kamu masih ingin menghancurkan istana Dewa Pedang? Warrior yang sedikit bingung. Wajah Linux semakin seram, ketika dia masih hidup, istana Dewa Pedang miliknya. Aku tidak sebaik orang lain dan aku mengakuinya. Tapi, setelah dia meninggal, seharusnya aku yang menguasai istana Dewa Pedang. Tahukah kamu pesan terakhirnya ketika dia akan meninggal? Kata-kata terakhirnya adalah bahwa aku tidak akan memimpin istana Dewa Pedang, dan segel Dewa Pedang dan peta pedang galaksi tidak akan jatuh ke tangan aku. Dia tidak ingin aku mengetahui rahasia domain pedang, dia tidak ingin aku melampaui dia suatu hari, hehehe. Pada akhirnya, Linux menjadi gila. Warrior yang melirik Linux, lalu menyentuh segel Dewa Pedang di dahinya, dan berkata, ketika kamu meminta aku untuk pergi ke istana Dewa Pedang, tujuannya adalah agar aku mengeluarkan segel Dewa Pedang. Dengan segel Dewa Pedang, kamu bisa mencapai jiwa pedang alam pengembalian jiwa yang sebenarnya, kan? Kamu sangat pintar. Linux tertawa, sebenarnya aku hanya mencoba saja, karena wanita di sebelah kamu sangat membenci kultivator pedang, tapi aku tidak berharap kamu benar-benar pergi. Apalagi, kamu juga membawa keluar segel Dewa Pedang, kamu benar-benar mengejutkan aku. Tentu saja, lebih banyak antusiasnya. Tapi yang paling membuat aku takjub adalah tubuh segel Dewa Pedang ternyata menghilangkan kesadaran secara otomatis, haha. Itu anugerah bagi aku. Lagi pula, jika itu tidak menghapus kesadarannya sendiri, akan sulit untuk ditundukkan. Warrior yang melirik Linux dan berkata, aku masih tidak mengerti satu hal, aku sudah mendapatkan segel Dewa Pedang, kekuatan kamu jauh lebih besar dari aku, mengapa tidak mengambilnya? Dia tidak berani. Gadis butalah yang berbicara, kekuatanmu tidak lemah. Jika dia merampas segel Dewa Pedang, dia harus mengungkapkan kekuatan sejatinya. Selama dia mengungkapkan kekuatan sejatinya, aku akan mengetahuinya sesegera mungkin. Sekarang dia berani keluar, karena naga iblis ini telah pulih dari cedera tahun itu,
dan kekuatannya telah tumbuh secara signifikan. Rampas sekarang juga belum terlambat. Linux mencibir. Warrior yang menatap gadis buta, tersenyum masam, dan berkata, jika segel Dewa Pedangku benar-benar diambil olehnya, apakah itu termasuk tipuan bagimu? Ya. Gadis buta berkata terus terang. Sudut mulut warrior yang berkedut sedikit, dia menatap naga iblis dalam kehampaan, dan berkata, mereka berdua tidak bisa mengalahkanmu saat itu, mengapa kamu tidak membunuh makhluk besar ini saja? Gadis buta sedikit merenung, lalu berkata, tubuh dia bersembunyi di kedalaman laut. Jika aku pergi ke laut untuk melawannya, aku tidak bisa membunuhnya. Apalagi, saat perang dimulai, air laut Dewa Pedang akan menenggelamkan benua penjara. Tidak hanya air laut yang akan menenggelamkan benua penjara, tetapi juga inti bumi akan meledak, dan kemudian benua penjara akan hilang. Ini rumah dia dan aku tidak ingin menghancurkannya. Warrior yang mengangguk, memang, jika gadis buta dan naga hitam ini tidak bertarung dalam kehampaan, dengan kekuatan mereka berdua, benua penjara ini pasti akan dihancurkan oleh mereka. Pada saat ini, Linux di kejauhan tiba-tiba menatap naga iblis dan berkata, tahan wanita ini selama 1/4 jam. Bisa. Naga iblis suaranya terdengar, dua cakar naga tiba-tiba meraih gadis buta dan warrior yang dari bawah. Gadis buta menghadap warrior yang bisa tahan berapa lama. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Setelah berbicara, dia memandang gadis buta dan berkata, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan makhluk besar ini? Aku juga tidak tahu, kata gadis buta. Warrior yang. Gadis buta menepuk pelan bahu warrior yang dan berkata, jika benaran tidak sanggup, lari, aku tidak akan menyalahkanmu. Suara terdengar, dia bergerak, berubah menjadi pita cahaya dan melesat ke arah ujung langit. Lari. Warrior yang tersenyum kecut, apakah Linux ini akan membiarkannya kabur? Tentu saja tidak. Tentu saja, jika dia dengan patuh menawarkan segel Dewa Pedang, pihak lain mungkin akan membiarkannya kabur. Tapi jika dia melakukan itu, bukankah itu sama saja dengan menipu gadis buta? Selain itu, segel Dewa Pedang adalah miliknya sekarang, biarkan dia bisa menyerahkannya. Jangan harap. Dari apa yang aku ketahui tentang kamu, kamu pasti tidak akan menyerahkan segel Dewa Pedang dengan patuh, jadi aku akan mengambilnya sendiri. Linux berjalan perlahan ke arah warrior yang, dan setiap kali dia melangkah, sebuah jiwa pedang menyembur keluar darinya. Jiwa pedang ini tidak menyerang warrior yang, melainkan muncul di sekitar warrior yang dan mengepung warrior yang. Jelas, dia takut warrior yang akan melarikan diri. Meskipun dia bisa mengejar sekarang, tapi itu akan membuang-buang waktu. Warrior yang melirik ke sekeliling, dan ketika jiwa pedang dari setengah alam pengembalian jiwa itu menghampirinya, jiwa pedangnya sendiri mundur ke depannya, tapi tidak masuk ke tubuhnya. Jiwa pedang itu spiritual, sangat tahu perangai warrior yang, jika itu tidak berani menghadapi jiwa pedang pihak lain, maka tidak ada jaminan warrior yang tidak akan menggunakan pengekposan jiwa. Ketahuilah, warrior yang melakukan ini ketika dia berada di Gunung Jianshan. Tidak masalah jika kamu tidak bisa bertarung, tetapi jika kamu tidak berani bertarung, itu memalukan, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh warrior yang. Jadi meski jiwa pedang Linux lebih kuat dari jiwa pedang warrior yang, namun jiwa pedang warrior yang tetap tidak masuk ke dalam tubuh. Tak lama kemudian, Linux datang 10 meter di depan warrior yang, segel Dewa Pedang bisa mengangkat jiwa pedang orang, kamu tidak mengangkat jiwa pedangmu sendiri. Jika tidak angkat,
Karena penindasan jiwa pedang, kamu akan tidak punya kekuatan untuk melawan di depanku, bukan? Warrior yang melihat ke angkasa. Pada saat ini, gadis buta jelas tidak menahan kekuatan, dan seluruh kehampaan itu penuh dengan pita cahaya-cahaya. Pada saat ini, tubuh besar naga hitam langsung menjadi sasaran hidup. Di bawah serangan gila gadis buta, naga hitam telah sepenuhnya ditekan, dan naga hitam dikalahkan hanya masalah waktu. Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang melihat ke Linux dan berkata, "Orang-orang mengatakan bahwa aku adalah pedang kultivator nomor 1 di benua sekarang, tetapi sebenarnya itu kamu. Ayo, coba aku lihat seberapa kuat kekuatan adik seperguruan Wuji Jian dulu." Linux melirik sarung pedang kuno di tangan warrior yang, lalu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu ayo. Ayo." Warrior yang suaranya terdengar, dia meraih gagang di tangan kanannya dan menariknya. Bersambung.